Selamat datang kembali di kelas Cuan IRP. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat harga pokok produksi, bahan baku, dan mengelola produksi. Buat yang baru pertama menonton video tutorial ini, silakan pelajari terlebih dahulu video tutorial sebelumnya, sebelum masuk ke materi ini. Kita akan membahas bahan baku produksi. Di katalog produk sudah terisi, tapi belum bisa memotong bahan baku apa-apa. Kalau produk kalian menggunakan metode potong stok dari produksi, maka jangan skip tutorial ini, karena ini adalah dasar dari pembukuan bisnis. Sebelum menginput bahan baku, ada yang harus pertama kali dipahami dalam aturan inventory. Apa ya itu? Satuan. Satuan adalah dasar bagaimana stok ini nanti dihitung. Mulai satuan baku seperti liter dan gram, sampai yang tidak baku seperti butir, sendok teh, sendok makan, dan lain-lain. Masuk ke menu gudang, lalu satuan konversi. Di sini muncul satuan-satuan dasar yang sering dipakai. Kalau kalian mau menambah misal 1 sak 5 kg, maka tambah satuan. Tulis nama satuan sak 5 kg. Singkatan bisa tulis sak 5. Mungkin nanti ada 25 kilo, maka jadi sak 25. Di bawahnya pilih satuan turunan atau konversi. Isi dengan gram. Karena 5 kilo, jadi tulis 5.000. Kenapa di sini kok langsung ke gram? Karena gram ini nanti menjadi satuan terkecilnya saat menghitung resep. Kita sudah menyiapkan satuan. Sekarang bahan bakunya. Masuk ke gudang, lalu bahan baku. Lalu tambah bahan. Masukkan nama bahan baku. Misal di sini saya tulis susu UHT cair. Satuan belinya saya pilih liter. Jumlah belinya saya tulis 1. Harganya saya tulis 20.000. Ini harga per 1 liter. Karena saya beli cuma 1 pack. Kalau misalnya kalian saat ini beli per box isi 12 kotak susu, maka tulis 12 liter. Harganya kalikan sesuai harga 12 pack tadi. Jadi ditulis 240.000 atau harga beli sesuai jumlahnya. Simpan ke gudang. Sekarang sudah tersimpan. Tercatat ada susu UHT cair HPP 20 per mililiter. Kalau kita masuk ke pantau stok, maka ada stok 12 liter susu di gudang saya. Silakan lanjutkan bahan-bahan lain yang ada di gudang produksi kalian. Kalau sudah, saatnya kita beralih ke resep produksi. Caranya, masuk menu produksi, lalu resep produksi. Kita ada di resep produksi dan BOM atau Bill of Material. Terlihat mana saja produk yang perlu diinput bahan resepnya. Apabila belum terlihat, cek lagi di katalog toko. Pastikan ada produk yang tulisannya produce atau memakai metode produksi. Kita kembali ke resep. Klik buat resep. Karena resep ini adalah rahasia bisnis, kalian wajib memasukkan PIN otorisasi supaya tidak dibuka karyawan Anda atau orang lain. PIN ini disertakan saat pendaftaran IRP. Setelah menu akses terbuka, kita akan memasukkan resep. Lihat bagian racik bahan. Pilih bahan baku. Satuan yang dipakai di resep ini, lalu jumlah sesuai satuan tadi. Misalnya, satu resep membutuhkan 50 ml susu, pilih mililiter, isi 50. Isi sesuai bahan yang diperlukan dalam satu batch resep. Biaya pada setiap bahan akan muncul otomatis di sini. Kalau satu resep ini nanti bisa menjadi banyak produk, di bagian atas ada input target porsi.
Jadi, satu batch resep bisa diatur jumlah produk jadinya di sini. Misal, ini satu resep brownies, jadi satu loyang untuk 2 pack. Maka tulis 2 dan klik set. Harga pokoknya akan membagi secara otomatis. Sekarang kelihatan kan berapa harga pokok produksi per produk kita. Tabel ini hanya membahas bill of material atau materi fisik yang dibutuhkan untuk menciptakan produk kita. Biaya lain-lain nanti kita bahas di operasional. Kita akan bahas di video lain ya. Sampai sini paham? Gak susah kok ngitungnya. IRP itu nggak ribet. Semua sederhana dan serba otomatis. Oke, sekarang bagaimana kalau harganya berubah? Kalau nanti kita input pembelian bahan di gudang, maka list HPP di sini akan berubah juga. Jadi kita tahu perubahan HPP setiap waktu. Keren kan? Oke, sekarang kita pindah ke manajemen produksi atau pabrikasi. Pilih input hasil produksi. Kalau sudah masuk halaman input hasil produksi, pilih nama barang jadi yang akan diproduksi. Pilih tanggal produksinya. Pilih jam produksi. Pilih karyawan penanggung jawab batch. Karyawan ini yang bertugas selama proses produksi. Kalau datanya masih kosong, kalian bisa input di namanya di menu SDM lalu data karyawan. Kalau sudah, pilih metode inputnya. Ada 2 opsi, berdasarkan jumlah fisik yang selesai, atau berdasarkan berapa kali resep yang dibuat. Jumlah ini akan sesuai dengan yang tadi sudah kita input di form resep. Berikan catatan khusus atau berita acara apabila ada kejadian saat proses produksi. Kalau sudah semua, klik eksekusi pabrikasi. Sekarang kita sudah punya stok barang hasil produksi. Tapi sekarang ada pertanyaan nih, bagaimana kalau bahan baku ini habis? Gimana pencatatan keluar masuk bahan dan stok barangnya? Next, kita bahas manajemen inventory dan supplier di video berikutnya. Ikutin terus seri tutorial Cuan IRP selanjutnya. Jangan lupa, catat uang Anda. Salam cuan!